Shalom. Selamat malam, salam sejahtera dan bahagia bagian kita malam ini dan seterusnya. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan nyata dalam kehidupan kita lewat pembuka rahasia firman Tuhan. Baik, saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube maupun Facebook, di dalam maupun luar negeri, dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita bersama-sama, dan kita berdoa memohon kemurahan Tuhan turun atas kita, wahyu dari surga turun atas kita malam ini untuk semakin membawa kita dekat kepada Tuhan. Mengingat kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi, tanda-tanda zaman sudah semakin terlihat, kehancuran demi kehancuran sudah mulai nyata. Perlahan-lahan nanti kehancuran itu akan semakin besar di mana-mana. Puji Tuhan, penghancuran itu dimulai sedikit demi sedikit di berbagai tempat, di berbagai negara belahan dunia ini, sampai nanti kepada kehancuran yang sempurna. Puji Tuhan, haleluya. Sehingga nanti firman Allah tergenapi, langit dan bumi yang pertama berlalu, maka tampillah langit bumi yang baru, itulah Yerusalem yang baru. Puji Tuhan. Kiranya kita boleh merasakan kemurahan Tuhan malam ini. Kita berdoa bersama-sama. Segera kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab dari Rut pasal yang kedua. Dari Rut pasal yang kedua, ayat yang pertama. Rut 2 ayat 1. Malam ini masih bagian dari pendahuluan. Rut 2 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Rut bertemu dengan Boaz. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boaz. Puji Tuhan. Saudaraku, kita memang sudah membaca ayat Rut pasal 2 ayat 1. Tetapi kembali saya mau menyampaikan bahwa kemurahan Tuhan yang dialami oleh Rut dengan tanpa disadari, yang pertama masuk ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Puji Tuhan. Rut 2 ayat 1 memang sudah kita baca, namun tetap saya menyampaikan bahwa kemurahan Tuhan yang dialami oleh Rut dengan tanpa disadari, yang pertama masuk ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Pada permulaan musim menuai jelai. Yesaya 9 ayat 2 sampai 3. Yesaya 9 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Saudaraku, di waktu pada panen atau musim menuai, di waktu panen atau musim menuai, itu berbicara tentang satu, sorak-sorak atau sukacita yang besar. Dua, mengalami kelimpahan. Tiga, pemulihan atau kemenangan atau kelepasan terjadi. Ya, puji Tuhan. Di waktu panen atau musim menuai, itu berbicara tentang tiga hal. Satu, sorak-sorak atau sukacita yang besar. Dua, mengalami kelimpahan. Tiga, pemulihan atau kemenangan atau kelepasan terjadi. Yohanes 4 ayat 34 sampai 35. Segera kita membaca Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat ayat 34 sampai 35. Demikian firman Tuhan.
Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ayat 35, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Pendapat murid-murid, di sini kita melihat pendapat murid-murid, 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Pendapat murid-murid, 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Amin, saudaraku. Tetapi Yesus berkata kepada murid-murid, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Berarti akan terjadi penuaian. Berarti akan terjadi penuaian, yaitu pemulihan, kelimpahan, dan kesukaan yang besar. Alasannya, Yesus telah menabur benih. Alasannya, Yesus telah menabur benih, yaitu Ia telah melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaan Allah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saya ulangi, pendapat murid-murid di sini adalah 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Amin. Tetapi pendapat Yesus kepada murid-murid, yaitu lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Berarti akan terjadi penuaian tanpa menabur. Berarti akan terjadi penuaian tanpa menabur, yaitu pemulihan, kelimpahan, dan kesukaan yang besar. Alasannya, Yesus telah menabur benih di ladang. Alasannya, Yesus telah menabur benih di ladang, yaitu Ia telah melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaan Allah. Amin, saudaraku. Jadi penuaian terjadi sebab Yesus telah menabur benih di ladang, yaitu Ia telah melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaan Allah itu sendiri. Puji Tuhan. Saudaraku, melakukan kehendak Allah artinya Yesus mati di atas kayu salib, lalu dibangkitkan pada hari yang ketiga. Amin. Melakukan kehendak Allah artinya Yesus mati di atas kayu salib, lalu dibangkitkan pada hari yang ketiga. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 36 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Ayat 37, dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Yesus adalah biji gandum yang sudah mati. Dialah benih yang sudah ditaburkan di ladang. Amin, saudaraku. Yesus adalah biji gandum yang sudah mati. Dialah benih yang sudah ditaburkan di ladang itu. Itu sebabnya tadi Yesus berkata, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Amin, saudaraku. Yohanes 12 ayat 24. Injil Yohanes 12 ayat 24. Injil Yohanes 12 ayat 24, demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Benih itu sudah ditaburkan dan akan menghasilkan banyak buah, sesuai dengan pernyataan Yesus kepada murid-murid di dalam Yohanes 4 ayat 35. Amin, saudaraku. Benih itu sudah ditaburkan dan akan menghasilkan banyak buah. Menghasilkan banyak buah karena benih itu sudah ditaburkan di ladang, sesuai dengan pernyataan Yesus kepada murid-murid dalam Injil Yohanes 4 ayat 35. Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning
dan matang untuk dituai. Buah yang dihasilkan antara lain sorak-sorak atau sukacita besar, kemudian mengalami kelimpahan, serta pemulihan terjadi. Puji Tuhan. Kita kembali membaca Yohanes 4 ayat 34. Kita membaca kembali Yohanes 4 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian tentang menyelesaikan pekerjaannya, dalam Injil Yohanes ayat 34, selain melakukan kehendak Allah Bapa, kemudian Yesus juga menyelesaikan pekerjaan Allah. Yesus juga menyelesaikan pekerjaan Allah. Injil Lukas 13 ayat 31 sampai 32. Injil Lukas 13 ayat 31 sampai dengan 32. Injil Lukas 13 ayat 31 sampai 32. Yesus harus mati di Yerusalem, keluhan terhadap Yerusalem. 31. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau. Jawab Yesus kepada mereka, pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku selesai. Pada hari yang ketiga aku akan selesai. Puji Tuhan. Haleluya. Jawab Yesus kepada orang-orang Farisi, pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Pendeknya, ada 3 hari lamanya Yesus bekerja dan menyelesaikan pekerjaannya. Pendeknya, ada 3 hari lamanya Yesus bekerja dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Kemudian, saudaraku, di dalam perjanjian baru ada 3 kali Yesus mengatakan, di dalam perjanjian baru ada 3 kali Yesus mengatakan perkataan yang senada dengan sudah selesai. Di dalam perjanjian baru ada 3 kali Yesus mengatakan perkataan yang senada dengan sudah selesai. Yang pertama, Injil Yohanes 19 ayat 30. Injil Yohanes 19 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saat di kayu salib, Yesus berkata, sudah selesai. Sudah selesai. Yang kedua, Wahyu 16 ayat 17. Wahyu 16 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Saat murka Allah yang terakhir dijatuhkan, Tuhan berkata, sudah terlaksana. Ya, saat murka Allah yang terakhir dijatuhkan, itulah cawan murka Allah yang ketujuh oleh malaikat yang ketujuh. Tuhan berkata, sudah terlaksana. Sudah terlaksana. Amin, saudaraku. Yang ketiga, Wahyu 21 ayat 6. Yang ketiga, Wahyu 21 ayat ke-6. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan ku berminum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Saya ulangi membaca firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Semuanya telah terjadi. Saat Yerusalem baru ditampilkan, saat Yerusalem yang baru ditampilkan,
Tuhan berkata pada saat itu, semuanya telah terjadi. Ya, saat Yerusalem baru ditampilkan, Tuhan berkata pada saat itu, semuanya telah terjadi. Pertanyaannya, apa yang telah terjadi? Pertanyaannya, apa yang telah terjadi? Ayat 4-5. Wahyu 21 ayat 4-5. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Puji Tuhan. Tuhan berkata, aku menjadikan segala sesuatu baru. Amin. Tadi pertanyaannya, apa yang telah terjadi? Tuhan berkata, aku menjadikan segala sesuatu baru. Amin. Jadi saat Yerusalem baru ditampilkan, saat itulah Tuhan berkata, semuanya telah terjadi. Pertanyaannya, apa yang telah terjadi? Tuhan berkata, aku menjadikan segala sesuatu baru. Berarti segala yang lama berlalu. Antara lain, Tuhan menghapus air mata, strip pertama. Strip yang kedua, maut tidak ada lagi. Strip yang ketiga, perkabungan, Eloi Nisi. Sini sih, engkau sudah besar. Ya, tadi saat Yerusalem baru ditampilkan, Tuhan berkata pada saat itu semuanya telah terjadi. Amin, saudaraku. Apa yang telah terjadi? Pada ayat 4-5 Tuhan berkata, aku menjadikan segala sesuatu baru. Berarti yang lama sudah berlalu. Antara lain, strip pertama, Tuhan menghapus air mata. Strip yang kedua, maut tidak ada lagi. Strip yang ketiga, perkabungan tidak ada lagi. Strip yang keempat, ratap tangis tidak ada lagi. Strip yang kelima, duka cita tidak ada lagi. Strip yang keenam, segala sesuatu yang lama telah berlalu. Kesimpulannya, Tuhan Yesus Kristus bekerja untuk menyelesaikan 3 perkara. Kesimpulannya, Tuhan Yesus Kristus bekerja untuk menyelesaikan 3 perkara, yaitu 1. Menebus orang berdosa oleh darahnya di atas kayu salib. Amin. 2. Kebangkitan atau pembaharuan. Kebangkitan atau terjadi pembaharuan, hidup yang baru. Amin, saudaraku. Yang ketiga, menyatakan keadilannya dengan tanda dipermuliakan. Yang ketiga, menyatakan kemuliaannya dengan tanda dipermuliakan, seperti Yerusalem yang baru. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Biarlah kiranya kita ini Tuhan menunggangi kehidupan kita. Tuhan menunggangi kehidupan kita, berarti senantiasa memikul salib di tengah ibadah dan pelayanan ini. Selanjutnya menghapuskan segala dosa, sampai kita dibawa masuk ke dalam kota Yerusalem yang baru. Puji Tuhan. Jadi kesimpulannya, Tuhan Yesus Kristus bekerja untuk menyelesaikan 3 perkara, yaitu menebus orang berdosa oleh darahnya di atas kayu salib. Sesuai dengan perkataannya, sudah selesai. Amin. Kemudian untuk mengadakan kebangkitan atau pembaharuan, yaitu setelah mengadakan penghukuman yang terakhir, itulah cawan murka yang ke-7 oleh malaikat yang ke-7. Puji Tuhan. Kemudian yang ketiga, Yesus menyatakan keadilannya dengan tanda dipermuliakan, seperti Yerusalem yang baru. Amin. Sekarang Wahyu 21 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Wahyu 21 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan ku beri minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ayat 7, barang siapa benar, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Puji Tuhan. Saudaraku, kalimat barang siapa menang,
ini berbicara tentang kalimat barang siapa menang. Ini berbicara tentang musim menuai jelai atau musim menuai gandum. Amin saudaraku. Barang siapa menang. Ya. Kalimat ini berbicara tentang musim menuai jelai atau musim menuai gandum. Berarti ada kesukaan atau sorak-sorak. Strip yang pertama, ada kesukaan atau sorak-sorak. Strip yang kedua, mengalami kelimpahan. Strip yang ketiga, terjadi pemulihan oleh karena kemenangan dan kelepasan yang Tuhan berikan. Amin saudaraku. Haleluya. Barang siapa menang. Ini berbicara tentang musim menuai jelai atau musim menuai gandum. Berarti ada kesukaan, ada kelimpahan, ada pemulihan. Kalimat berikutnya pada ayat 6 dan 7, kalimat berikutnya, ia akan memperoleh semuanya ini. Ia akan memperoleh semuanya ini, yaitu yang dimaksud tadi, kalimat berikutnya tadi, ia akan memperoleh semuanya ini. Yang dimaksud ayat yang kedua, yaitu aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ya, menjadi Yerusalem yang baru itu menuju kepada pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi kalimat berikutnya, ia akan memperoleh semuanya, yaitu menjadi Yerusalem yang baru. Itu menuju kepada pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Amin. Sekarang bandingkan dengan orang yang tidak menuai. Ayat 8, Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Orang yang tidak menang dan orang yang tidak menabur dan menuai. Di sini digambarkan orang-orang yang tidak menuai, saudaraku, atau tidak mengalami kemenangan, yaitu satu, orang-orang penakut. Amin saudaraku. Jadi ayat 8 ini menggambarkan orang-orang yang tidak menabur dan menuai. Ayat 8 ini adalah gambaran dari orang-orang yang tidak menabur juga tidak menuai. Pendeknya tidak mengalami kemenangan. Amin saudaraku. Kalau ada kemenangan, pasti pemulihan terjadi. Kalau ada kemenangan, ada sorak-sorak. Kalau ada kemenangan, kelimpahan terjadi. Amin. Nah, di sini ayat 8, saudaraku, gambaran dari orang-orang yang tidak menabur juga tidak menuai. Antara lain, satu, orang-orang penakut, menunjuk orang yang tidak memiliki kasih. Orang-orang penakut menunjuk orang yang tidak memiliki kasih. Amin saudaraku. Kalau kita sempurna di dalam kasih, maka kita akan mempunyai keberanian untuk berdiri di hadapan tahta kasih karunia. Dua, orang-orang yang tidak percaya menunjuk orang yang tidak memiliki iman. Orang-orang yang tidak percaya menunjuk orang yang krisis iman atau tidak memiliki iman. Tiga, orang-orang keji menunjuk orang-orang yang tidak menaruh harap kepada Tuhan, yang tidak memiliki pengharapan. Amin. Jadi ada 8 ya. Angka 8, ayat 8, orang-orang yang tidak menabur, tidak menuai. Amin saudaraku. Orang-orang yang tidak menabur, tidak menuai. Puji Tuhan. Orang-orang yang tidak menabur, tidak menuai. Sebab kalau menabur dan menuai, itu menuju kepada orang-orang yang berkemenangan. Orang yang berkemenangan berarti mengalami sorak-sorak, mengalami kelimpahan, terjadi pemulihan. Tetapi di ayat 8 ini gambaran dari orang-orang yang tidak menabur, tidak menuai. Satu, orang-orang penakut menunjuk
orang yang tidak memiliki kasih. 2, orang-orang yang tidak percaya, menunjuk orang yang tidak memiliki iman. 3, orang-orang keji, menunjuk orang yang tidak menaruh harap kepada Tuhan. Persis seperti pembinasa keji. Persis seperti pembinasa keji. Apabila pembinasa keji berdiri di tempat kudus, maka korban sehari-hari ditiadakan. Amin, saudaraku. Itulah korban sembelihan, ibadah dan pelayanan, serta korban santapan. Firman Allah diangkat dari negeri ini nanti. Puji Tuhan. Haleluya. 4, orang pembunuh, menunjuk praktek tanpa kasih. Menunjuk kepada praktek tanpa kasih. 5, orang sundal, menunjuk praktek tanpa harap. 6, tukang-tukang sihir, menunjuk praktek tanpa iman. Amin, saudaraku. 4, orang-orang pembunuh, ini adalah praktek tanpa kasih. Sebab kalau orang mengasihi tidak mungkin membenci. Membenci setara dengan seorang pembunuh. Amin. Kemudian orang-orang sundal, ini praktek tanpa harap. Seandainya menaruh harap kepada Tuhan, tidak perlu kita bersundal kepada hal-hal yang sifat, tidak bersundal kepada hal-hal yang lahiriah. Tidak menajiskan diri kepada hal-hal, tidak menajiskan diri, tidak berlaku cabul, tidak berzina, tidak menduakan hati Tuhan. Amin. 6, tukang-tukang sihir, ini praktek tanpa iman. Amin, saudaraku. Ini praktek tanpa iman. 7, penyembah-penyembah berhala. Penyembah-penyembah berhala berarti masih ini tanda kekerasan hati, masih menguasai kehidupan seseorang. Tanda kekerasan hati menguasai kehidupan seseorang. Kemudian 8, pendusta, tanda tidak pernah mengalami pertobatan. Pendusta, dalam kurung tanda tidak bertobat. Tadi 7, penyembah-penyembah berhala, dalam kurung tanda kekerasan hati. 8, pendusta, dalam kurung tanda tidak bertobat. Dusta itu dosa terakhir. Kenapa saya sebut dusta itu dosa terakhir? Karena orang yang berdosa harus berdusta untuk mengemasi dosanya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Nah, mereka itu akan mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Mereka tidak menuai hidup yang kekal. Amin, saudaraku. Kesimpulannya, mereka tidak menuai hidup yang kekal. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itulah yang saya maksud tadi. Kemurahan yang pertama, Rut masuk ke kota Bethlehem pada saat musim menuai jelai. Dapat dipahami, saudara? Pada saat musim menuai jelai. Itu kemurahan yang pertama. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, Yohanes 4 ayat 36. Yohanes 4 ayat 36. Kita kembali membaca Injil Yohanes 4 ayat 36. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Puji Tuhan. Hasil tuaian ialah hidup yang kekal. Hasil tuaian ialah hidup kekal. Tadi saya sudah sampaikan di atas, kemurahan yang pertama yang dialami oleh Rut dan Naomi tanpa dengan disadari. Mereka masuk ke Bethlehem pada musim menuai jelai. Kemudian Yohanes Injil Yohanes 4 ayat 36, hasil tuaian ialah hidup yang kekal. Pendeknya, penabur dan penuai sama-sama bersukacita di dalam kerajaan kekal. Pendeknya, penabur dan penuai sama-sama bersukacita di dalam kerajaan kekal. Strip pertama, penabur, menunjuk Tuhan Yesus Kristus. Strip yang kedua, penuai, orang-orang yang ada di dalam kesukaan, kelimpahan,
dan pemulihan terjadi. Amin saudaraku. Ayat 37, Yohanes 4 ayat 37. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Yang seorang menabur dan yang lain menuai. Tetapi penabur dan penuai sama-sama bersuka cita, yaitu menuai hidup yang kekal. Kiranya dapat dipahami dengan baik, ya. Amin saudaraku. Yesaya 9 ayat yang kedua. Yesaya 9 ayat yang kedua. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Kesimpulannya, Tuhanlah yang menimbulkan, Tuhanlah yang memberikan banyak sorak-sorai kepada kita sekaliannya. Amin saudaraku. Sama seperti Rut dan Naomi, mereka masuk ke Bethlehem pada musim menuai jelai. Rut 2 ayat 1. Kita kembali membaca Rut 2 ayat 1. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Ada lagi kemurahan yang lain. Amin saudaraku. Tadi kemurahan yang pertama, Rut Naomi masuk ke Bethlehem pada musim menuai jelai. Amin saudaraku. Sampai pada akhirnya nanti penabur dan penuai sama-sama bersukacita, bahagia di dalam kerajaan yang kekal sampai selama-lamanya bersama dengan Yesus. Penabur itulah pribadi Yesus yang sudah menabur. Dialah gandum yang sudah mati dan sudah ditaburkan di ladang supaya kita menuai hasil. Amin saudara. Penabur dan penuai bersama-sama bersukacita di dalam kerajaan yang kekal. Itulah saudaraku kemurahan yang pertama tanpa disadari. Kemurahan yang pertama tanpa disadari. Juga sebetulnya saudaraku, saya tentu kita semua tanpa kita sadari kita sudah menikmati kemurahan yang besar. Apa yang dahulu tidak timbul di dalam hati, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia, itu yang Tuhan berikan kepada kita. Dahulu kita tidak mengenal pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Dahulu kita tidak mengenal firman pengajaran yang rahasianya dibukakan. Tetapi sekarang dinyatakan oleh Tuhan kepada kita masing-masing. Inilah kemurahan yang tidak kita sadari. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Baik. Tetapi biarlah kita juga kiranya juga menuai bersama-sama dengan penabur itu di dalam kerajaan yang kekal, bahagia bersama dengan Dia untuk selama-lamanya. Amin. Kemudian yang kedua, ada lagi kemurahan yang lain tanpa disadari oleh Rut dan Naomi, yaitu Naomi mempunyai sanak atau keluarga dari kaum Elimelek, yaitu Boas. Ia seorang yang kaya raya. Amin saudaraku. Kemurahan yang lain tanpa disadari, yaitu Naomi mempunyai sanak atau keluarga dari kaum Elimelek, yaitu yakni Boas. Ia seorang yang kaya raya. Puji Tuhan. Saudaraku, Rut tidak mengerti, Rut tidak tahu kalau Boas ini adalah sanak atau keluarga dari kaum Elimelek, suami Naomi. Dulu dia tidak mengerti itu. Karena pada ayat ini Naomi juga belum menceritakan perihal Boas, walaupun dia sebagai orang yang kaya raya. Inilah kemurahan yang kedua tanpa disadari oleh Rut dan Naomi. Puji Tuhan. Ada 8 kepunyaan Tuhan. Ada 8 kepunyaan Tuhan sebagai tanda kekayaannya di dalam kitab Mazmur.
Di dalam kitab Mazmur ada 8 kepunyaan Tuhan sebagai tanda kekayaannya. Di dalam kitab Mazmur ada 8 kepunyaan Tuhan sebagai tanda kekayaannya. Puji Tuhan. 1, punyakulah segala binatang hutan. Mazmur 50 ayat 10. 2, punyakulah dunia dengan segala isinya. Mazmur 50 ayat 12. 3, punyakulah Gilead dan punyakulah Manasye. Mazmur 60 ayat 9. 4, punyamulah siang dan malam. Mazmur 74 ayat 16. 5, punyamulah langit dan juga bumi. Mazmur 89 ayat 12. 6, punyamulah lengan yang perkasa. Mazmur 89 ayat 14. 7, kepunyaannya laut. Mazmur 95 ayat 5. 8, dan punya dialah kita. Mazmur 100 ayat 3. Saya ulangi, ada 8 kepunyaan Tuhan di dalam kitab Mazmur, tanda kekayaannya. Sebagai tanda kekayaannya. 1, punyakulah segala binatang hutan. Mazmur 50 ayat 10. 2, punyakulah dunia dengan segala isinya. Mazmur 50 ayat 12. 3, punyakulah Gilead dan punyakulah Manasye. Mazmur 60 ayat 9. 4, punyamulah siang dan malam. Mazmur 74 ayat 16. 5, punyamulah langit dan juga bumi. Mazmur 89 ayat 12. 6, punyamulah lengan yang perkasa. Mazmur 89 ayat 14. 7, kepunyaannya laut. Mazmur 95 ayat 5. 8, dan punya dialah kita. Mazmur 100 ayat 3. Tentang hal 1 sampai 3, ini pengakuan Tuhan tentang kekayaannya. Ini adalah pengakuan Tuhan tentang kekayaannya. Strip yang kedua, tentang hal 4 sampai 7, ini pengakuan manusia tentang kekayaan Tuhan. Amin. Tentang hal 1 sampai 3, pengakuan Tuhan tentang kekayaannya sendiri. Tentang hal 4 sampai 7, pengakuan manusia tentang kekayaan Tuhan. Tentang hal ke-8, ini adalah pengakuan yang tulus bahwa Tuhan itu kaya dan kita hanyalah ciptaannya saja. Amin, saudaraku. Tentang hal ke-8, ini adalah pengakuan yang tulus bahwa Tuhan itu kaya dan kita hanyalah ciptaannya saja. Amin, saudaraku. 2 Korintus 8 ayat 9. 2 Korintus 8 ayat 9. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Puji Tuhan, di dalam kekayaannya Dia rela miskin, Dia rela menjadi miskin, supaya kita yang miskin ini menjadi kaya. Amin, saudaraku. Di dalam kekayaannya Dia rela miskin, supaya kita yang miskin ini menjadi kaya. Haleluya. Dengan demikian Tuhan telah menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita. Dengan demikian Tuhan telah menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Ayat 1 sampai dengan ayat 2. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua.
pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Kesaksian Rasul Paulus tentang jemaat di Makedonia ada dua. Kesaksian Rasul Paulus tentang jemaat di Makedonia ada dua. Satu, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka tetap meluap. Tetap meluap. Amin, saudaraku. Di dalam penderitaan, sukacita jemaat di Makedonia itu tetap meluap. Haleluya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak melayani Tuhan dalam sukacita, sekalipun mengalami penderitaan yang berat. Dua, meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Dengan demikian, Tuhan telah menganugerahkan kasih karunia kepada jemaat di Makedonia. Amin, saudaraku. Tuhan telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada jemaat di Makedonia. Puji Tuhan. Ayat 3. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Jemaat di Makedonia memberi melampaui kemampuan mereka. Jemaat di Makedonia ini, mereka memberi melampaui kemampuan mereka. Berarti memberi dari kekurangan. Kalau memberi dari kelimpahan, semua orang bisa. Orang dunia juga bisa. Tetapi di sini kita melihat jemaat di Makedonia memberi dari kekurangan. Puji Tuhan, ini yang belum tampak dalam beberapa kehidupan kita. Ini yang belum tampak di hadapan Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Dapat dipahami, saudara. Ini yang belum tampak di kebanyakan atau sebagian, kebanyakan di antara kita masih jauh dari kasih karunia. Kalau Tuhan menganugerahkan kasih karunia, yang miskin menjadi kaya. Sama seperti jemaat di Makedonia, dia memberi dari kekurangan, bukan memberi dari kelimpahan, bukan memberi dari sisa. Kenapa mereka mampu melakukan itu semua? Karena Tuhan telah menganugerahkan kasih karunia, sehingga yang miskin menjadi kaya. Puji Tuhan. Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kita yang miskin ini menjadi kaya. Dengan demikian Tuhan telah menganugerahkan kasih karunia-Nya itu kepada kita. Persis seperti jemaat di Makedonia, Tuhan menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada jemaat di Makedonia, sehingga mereka mampu memberi dari kekurangan tanpa alasan. Puji Tuhan. Dapat dipahami, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Ayo, yang sudah mengenal kasih karunia, jangan jauh dari kasih karunia. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat yang keempat. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Untuk memperoleh kasih karunia itu, di sini kita perhatikan jemaat di Makedonia mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Orang-orang kudus menuju kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang melayani sidang jemaat. Puji Tuhan. Dalam hal ini, saudaraku, dalam hal berbagi kepada hamba-hamba Tuhan, di sini kita perhatikan jemaat di Makedonia ini mendesak Rasul Paulus supaya mereka mendapat kesempatan untuk berbagi kepada orang-orang kudus.
Puji Tuhan. Saudaraku, Tuhan masih memberi kesempatan seluas-luasnya kepada kita untuk mengerti pekerjaan Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Tuhan beri 2 mata untuk melihat. Tuhan memberi 2 mata untuk melihat. Haleluya. Dulu 2 murid berjalan ke Emmaus, menutupi, ada selubung, ada selaput menutupi mata mereka, sehingga mereka tidak mengenal Tuhan dengan benar. Tetapi setelah terjadi pemecahan roti, pada saat itulah 2 murid ini mata mereka tercelip, sehingga mereka mengenal Tuhan dengan benar. Biarlah senantiasa kita mengarahkan pandangan kepada salib, supaya kita dicelipkan, mata rohani kita dicelip, mengerti pekerjaan Tuhan. Jangan sampai punya mata tidak melihat, punya telinga tidak mendengar. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Haleluya. Kemudian ayat yang kelima, 2 Korintus pasal 8 ayat 5. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Puji Tuhan. Jemaat di Makedonia memberi lebih banyak daripada yang diharapkan oleh Rasul Paulus. Memberi lebih banyak daripada yang diharapkan. Jemaat di Makedonia, mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian kepada hamba-hamba Tuhan. Amin. Ayat 6-7. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Kekayaan oleh kasih karunia yang dianugerahkan oleh Tuhan. 1. Kaya dalam segala sesuatu. Ya, kekayaan oleh kasih karunia yang dianugerahkan oleh Tuhan, bukan hanya kepada jemaat di Makedonia, juga kepada jemaat di Korintus, bahkan kepada kita, jemaat GPT Betania. Amin, saudaraku. 1. Kaya dalam segala sesuatu. Kaya dalam segala sesuatu. Kaya dalam segala perkara. Puji Tuhan. Jasmani terlebih yang rohani. 2. Kaya dalam iman. Kaya dalam iman. Saudaraku, kalau seseorang miskin iman atau krisis iman, tidak berani bertindak, tidak berani berbuat, tidak berani mengasihi Tuhan dengan segala pengorbanan. Paham, saudaraku? 3. Kaya dalam perkataan. Kaya dalam perkataan. Kaya dalam perkataan berarti dapat berkata-kata dengan bahasa malaikat, yaitu bahasa rohani, bahasa yang tak dapat dikatakan, itulah bahasa asing, bahasa lidah. Puji Tuhan. Kemudian kaya dalam segala bahasa manusia, yaitu perkataan yang baik, yang benar, yang suci. Puji Tuhan. Kemudian kaya dalam pengetahuan. Kaya dalam pengetahuan. Puji Tuhan. Saudaraku, kalau miskin pengetahuan tidak mengerti apa-apa. Kalau miskin pengetahuan tidak mengerti apa-apa. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian 5. Kaya dalam kasih. 5. Kaya dalam kasih. Puji Tuhan. Mengerti pekerjaan Tuhan, mengerti untuk menghormati hamba-hamba Tuhan. 6. Kaya dalam pelayanan kasih. 6. Kaya dalam pelayanan kasih. Inilah kekayaan oleh kasih karunia yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada sidang jemaat. Puji Tuhan.
ayat yang ke-8. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Rasul Paulus memberitahukan hal itu bukan suatu perintah, bukan suatu paksaan untuk dikerjakan, tetapi kekayaan oleh kasih karunia yang dianugerahkan itu harus dikerjakan dengan segala keikhlasan. Amin, saudaraku. Tidak ada perintah. Saya juga tidak memaksa saudara untuk kaya di dalam kemurahan, tidak. Tetapi perlu untuk diberitahukan supaya ya, untuk memberitahukan itu bukan suatu perintah, tetapi kekayaan oleh kasih yang dianugerahkan itu harus dikerjakan dengan keikhlasan, dengan segala ketulusan, jangan karena ada maunya. Amin, saudara. Jangan karena ada maunya. Puji Tuhan. Dan hal ini juga Tuhan beritahukan kepada kita. Apakah kekayaan kasih karunia yang dianugerahkan ini kita kerjakan dengan ketulusan, atau karena ada maunya, atau karena diperintah, atau karena paksaan? Puji Tuhan. Tuhan itu tidak pernah memaksa untuk berbuat sesuatu, tetapi Tuhan selalu memberitahukan yang baik-baik, termasuk kasih karunia-Nya yang dianugerahkan kepada kita malam ini. Amin, saudara. Puji Tuhan. Ayat 13. Dimulai dari ayat 12. Dimulai dari ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Kita melakukan sesuatu sesuai dengan kasih karunia yang dianugerahkan oleh Tuhan, bukan untuk membebani supaya orang lain mengalami keringanan, tetapi supaya terjadi keseimbangan. Amin, saudara. Kita mengerjakan kekayaan oleh karena kasih karunia yang dianugerahkan, bukan suatu beban untuk meringankan orang lain, tetapi supaya terjadi keseimbangan. Supaya terjadi keseimbangan. Puji Tuhan. Haleluya. Malam ini Tuhan menyatakan kemurahan-Nya, sehingga kita kaya dalam pengetahuan, kaya dalam kebajikan, kaya dalam hal segala sesuatu. Kita sudah diperkaya. Sebaliknya, kalau kita juga, saudaraku, melakukan sesuatu sesuai dengan kekayaan oleh kasih karunia yang dianugerahkan, supaya terjadi keseimbangan, saling melengkapi satu dengan yang lain. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kepada siapa yang punya, kepadanya akan diberikan, dan semakin berkelimpahan. Sebab itu tadi di atas saya katakan, kalau punya dua mata untuk melihat. Kalau punya mata tidak melihat, nanti daripadanya akan diambil sampai dia mengalami kemiskinan. Amin, saudara. Tetapi kepada siapa yang punya, dalam kurung mata melihat, telinga mendengar, kepadanya akan diberikan dan semakin berkelimpahan. Ini yang disebut kaya. Amin, saudara. Puji Tuhan. Jadi kalaupun kita memberi beban, bukan untuk meringankan orang lain, tapi supaya ada keseimbangan. Jangan berat sebelah. Tuhan limpah kasih karunia lewat pembuka rasa firman, banyak pengertian, banyak pengetahuan yang sudah kita terima, tapi tidak bisa memberi, tidak seimbang, berat sebelah. Akhirnya persis seperti ahli Taurat, mengerti banyak firman,
tapi tidak menjadi pelaku firman. Berat sebelah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Malam ini ada yang terharu, tapi 5 menit, 1 jam atau 2 jam kemudian lupa. Hanya sebatas keharuan. Firman tidak sampai mendarah daging. Ayo, pada siapa yang punya, kepadanya akan diberikan supaya dia berkelimpahan. Tapi kepada siapa yang tidak punya, dalam kurung mata melihat, telinga mendengar, daripadanya akan diambil, sehingga mengalami kemiskinan. Dapat dipahami saudaraku? Puji Tuhan. Ayat 14 sampai 15. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Amin saudaraku. Kalau ada keseimbangan, berarti saling mencukupkan satu dengan yang lain, saling mencukupkan, saling menutupi, saling melengkapi. Jadi keseimbangan prakteknya saling melengkapi, saling mencukupi. Amin saudaraku. Kekurangan saya dilengkapi oleh sidang jemaat. Kekurangan sidang jemaat, saya juga akan melengkapinya, sehingga terjadilah keseimbangan. Jadi pemberian dalam bentuk pemberian bukan untuk membebani, beban bukan untuk meringankan orang lain, tetapi supaya ada keseimbangan. Saling. Keseimbangan prakteknya saling melengkapi. Saya setelah dipanggil oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan oleh darah salib, dan sekarang menerima jabatan gembala. Tugas saya adalah untuk bertanggung jawab dalam hal menggembalakan sidang jemaat sebagai kawanan rumah Allah. Saya harus bertanggung jawab dalam hal memberi makan, minum, dan lain sebagainya. Puji Tuhan, itu tanggung jawab saya. Soal penghidupan, Tuhan yang memelihara saya untuk mencukupkan apa yang kurang dari sidang jemaat. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Kalau tidak ada wahyu, liarlah rakyat. Kalau tidak ada wahyu, liarlah rakyat. Kemudian dalam nas yang lain, umatku binasa karena tidak mempunyai pengetahuan. Jadi kekurangan sidang jemaat dicukupkan oleh Tuhan, tapi harus ada keseimbangan. Prakteknya saling melengkapi, saling mencukupkan. Ayo, yang punya mata harus melihat, yang punya telinga harus mendengar, supaya kepada siapa yang punya dalam kurung mata melihat, telinga mendengar, kepadanya akan diberikan berkelimpahan. Paham saudaraku? Puji Tuhan. Dengar firman jangan diolah dengan otak. Dengar dengan tulus, lakukan. Titik. Puji Tuhan. Haleluya. Maka pada ayat yang kelima ini, genaplah apa yang tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Karena saling melengkapi dan saling mencukupkan satu dengan yang lain. Ada keseimbangan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sampai hari ini saya belajar untuk bertanggung jawab. Artinya saya tidak mencari uang di luar sana. Saya tidak mencari uang di luar sana. Kalau saya mau bisa, tapi saya tidak melakukan itu. Dapat dipahami saudaraku? Puji Tuhan. Pimpinan dari sebuah ajaran yang sehat, dari sebuah ajaran yang benar dan murni, meterainya adalah darah salib.
belajar untuk menghargai korban Kristus. Puji Tuhan. Supaya tidak binasa, supaya tidak liar. Dari kita untuk kita, oleh kita juga. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Saya berharap amin itu bukan tradisi. Amin itu tidak tradisi. Tapi amin itu dimulai dari ya, dan kita aminkan untuk memuliakan Tuhan. Sebab firman itu ya dan ini, tidak perlu ragu. Firman itu sanggup menyatakan yang tidak ada menjadi ada. Firman itu menopang segala sesuatu. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Efesus 1 ayat 18. Efesus 1 ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Perhatikan, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Puji Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 6. 1 Korintus 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. 1 Korintus 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Saya ulangi, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Ayat 5. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, kaya dalam segala macam perkataan, kaya dalam segala macam pengetahuan. Ayat 6. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Puji Tuhan. Kasih karunia yang dianugerahkan oleh kesaksian Yesus Kristus diteguhkan kepada sidang jemaat. Kasih karunia yang dianugerahkan lewat kesaksian Yesus Kristus diteguhkan, yaitu 1. Menjadi kaya dalam segala hal. 2. Kaya dalam segala macam pengetahuan. Dalam segala macam pengetahuan, dalam segala macam perkataan. 3. Kaya dalam segala macam pengetahuan. Saya ulangi, kasih karunia yang dianugerahkan lewat kesaksian Yesus diteguhkan kepada sidang jemaat, diteguhkan oleh kesaksian Yesus Kristus. Kasih karunia yang dianugerahkan kepada kasih karunia yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada sidang jemaat diteguhkan oleh kesaksian Yesus Kristus. 1. Menjadi kaya dalam segala hal. 2. Menjadi kaya dalam segala macam perkataan. 3. Menjadi kaya dalam segala macam pengetahuan. Ayat 7.